Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula terbentuknya hukum. Dalam konteks ini hukum tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari kebutuhan sosial, budaya, nilai-nilai moral, serta ketentuan formal yang mengaturnya. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada pengusaha dalam menentukan hukumnya. Jenis-jenis sumber hukum. A. Sumber hukum dalam arti material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari hukum, bersifat tidak langsung seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah sesuatu masyarakat. Contoh, norma adat, nilai-nilai agama, perkembangan teknologi. B. Sumber hukum dalam arti formal merupakan bentuk atau wadah di mana hukum itu dituangkan dan diakui untuk berlakuannya secara resmi. Sifatnya mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam proses hukum. Macam-macam sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, atau perjanjian internasional, doktrin. Undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, pasal 5 ayat 1, Ju pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 45. Undang-undang yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama, superior, derogat, legi inferior. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya. Spesialis, derogat, legi generali. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama. Posterior, derogat, legi priori. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang, karenanya orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan. Kebiasaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dan dianggap sebagai hukum di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Traktat, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih mengikat secara hukum. Menurut pendapat klasik, pembuatan traktat melalui 4 fase yang berurutan. 1. Penetapan persetujuan masing-masing parlemen pihak yang bersangkutan. 3. Ratifikasi. 4. Pengumuman atau pelantikan appointing. Contoh, perjanjian Paris Agreement tentang perubahan iklim yang ditandatangani oleh pada tahun 2016. Konvensi Hak Anak Indonesia telah meratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 dan sebagainya. Jenis hukum traktat berbagi menjadi 3 macam, diantaranya adalah traktat bilateral, yaitu jenis traktat yang diadakan antara dua negara. A. Perjanjian pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia yang berisi perjanjian Dewi Kewinegaraanmu. B. Perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Vietnam tentang sebuah upaya minimalisir tindakan ilegal fishing yang ada di perairan laut Indonesia. C. Perjanjian pembagian hasil antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia. 2. Traktat militer, yaitu perjanjian traktat yang dibuat lebih dari 2 negara. A. Perjanjian antara beberapa negara di Asia Tenggara tentang kerjasama di bidang budaya, ekonomi, dan lain-lain. B. Perjanjian internasional tentang pertahanan yang dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa. C. Perjanjian
ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. D. Perjanjian ekonomi antara anggota APEC Asia Pacific Economy Comprehension. 3. Traktat kolektif atau terbuka, yaitu termasuk jenis traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian namun tetapi menjadi bagian dari pihaknya. Jurisprudensi, putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Untrens, ada 3 sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain. 1. Sebab psikologis. 2. Sebab praktis. 3. Sebab dirasakan sudah adil. Doktrin, pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam pembentukan atau penerapan hukum tidak mengikat secara langsung tapi sangat berpengaruh. Mana hukum tertulis? Hukum yang dibuat secara formal, hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Untuk itu, hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Makna hukum tidak tertulis. Hukum adat, hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern.